Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur kalau pada malam hari ini kita masih boleh dikumpulkan bersama-sama di rumah masing-masing dalam keadaan apapun, meski mungkin ada yang bersuka cita karena masih dalam keadaan sehat, tapi juga mungkin sebagian dari kita ada yang mengalami pergumulan, sakit penyakit. Tapi kita tetap mengucap syukur kalau Tuhan sudah memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk datang ke hadirat-Nya. Mari saya mau mengundang kita semua untuk menyiapkan hati kita masing-masing. Kita mau menyambut ibadah pada malam hari ini sampai menyanyikan dan memuliakan nama Tuhan kita melalui lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Malam hari ini saya juga mau mengundang kita semua untuk menaikkan beberapa pokok-pokok doa. Sebentar nanti kami akan tampilkan di layar beberapa pokok-pokok doanya. Mari kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan untuk menaikkan pokok-pokok doa ini. Mari kita berdoa. Sebentar lagi kita juga mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh
Pendeta Simon Stevie, mari saya mau mengajak kita semua untuk menyiapkan hati sungguh-sungguh sambil menyanyikan satu buah lagu, Ku Mau Sepertimu Yesus. Biar kiranya firman yang akan disampaikan nanti boleh membentuk hati dan pikiran kita seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi semakin serupa seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan menyanyikan lagu ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Kristus.
Kita melanjutkan doa malam kita dengan pembacaan sabda yang sebelumnya. Kita berdoa untuk meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, berkati percakapan kami melalui bacaan dan renungan, sehingga kami terbekali untuk senantiasa hati kami bersukacita, senantiasa rindu berdoa, bahkan batin senantiasa mengucap syukur di dalam banyak hal yang kami harus hadapi di tengah kehidupan. Berkati percakapan kami dan tolong untuk kami memahami yang menjadi kehendak kekal-Mu ya Tuhan. Engkau jugalah yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saya akan membacakan Mazmur nomor 131 menjadi bagian satu pergumulan sekaligus juga pengharapan bagaimana Anda dan saya bisa berserah kepada Tuhan. Mazmur 131. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Apa yang ingin kita dapatkan dengan pengertian menyerahkan hidup kepada Dia dan menaruh harap kepadanya? Saudara-saudara, saya teringat akan apa yang dipikirkan Noah ketika dia mengatakan di dalam satu bagian refleksinya, dia memberi judul dengan biarkan pergi, let go. Apa yang ingin sampaikan adalah bahwa dunia itu begitu jahat. Terlebih lagi ketika kita menjadi budaknya. Dia menggambarkan tawaran-tawaran dunia yang luar biasa itu sama seperti Mesir membujuk Israel untuk tetap ada, berkiprah di Mesir, yang sebenarnya lebih menguntungkan Fir'aun ketimbang Israel yang mendapatkan susu, gandum, roti yang cukup, sementara status mereka adalah budak. Bagi mereka itu bukan hal yang jahat, karena mereka dicukupkan makan, minum, pakaian mereka, tanpa mereka menghargai status yang sebenarnya mereka adalah budak di Mesir. Gambaran Noah begitu kaya sehingga dia mengatakan demikian juga dunia yang sedang mencengkram Anda dan saya. Dia menawarkan banyak hal, semisal saja prestis, uang, ambisi, aspirasi. Kemudian juga hal-hal yang membuat Anda dan saya merasa bahagia, bangga dengan apa yang Anda miliki di dunia ini. Sementara Anda tidak sadar bahwa kita sedang diperbudak untuk itu semua. Mempertahankan prestis, uang, dan lain sebagainya. Dengan tetap menjadi budak dunia. Lalu kita bergaya-gaya setiap minggu datang ke gereja, pakai pakaian bagus, mempersembahkan uang yang besar. Apakah itu menjadi bagian yang Noah mengingatkan kita mempunyai sebuah kebenaran spiritual yang mengerti siapa Tuhan yang menjaga hidup kita? Barangkali Anda dan saya maaf, sudah mulai memahami. Saya mau mengarahkan pikiran saudara-saudara kemana dengan teks ini. Sebenarnya begitu sederhana, bahwa perbudakan itu sendiri adalah hal yang memang lazim di tengah sosial masyarakat, tapi itu menandakan ada hierarki sosial, hierarki nilai yang membuat Anda dan saya ada orang merdeka dan ada orang yang disebut menjadi hamba dari orang merdeka. Bukan kebetulan kita baru saja merayakan apa artinya kemerdekaan yang ke-76 bagi negeri kita. Di sana ada sebuah
semangat bahwa kita itu setara. Kita itu mendapat anugerah Tuhan dan boleh menikmati alam dan membangun nilai-nilai di tengah budaya orang merdeka. Bukan menikmati alam di tengah-tengah budaya yang ditekan sebagai budak kolonial. Saudara-saudara, ketika kita mulai siuman, kita sering dinabobo dengan status yang sebenarnya begitu berharga di mata Tuhan. Kita jual untuk mendapatkan apa yang katanya menjadi keperluan harian kita. Padahal kita sedang terjebak, tidak membiarkan mereka semua itu pergi dan mengundang masuk kebenaran rohani Tuhan yang sudah menebus saudara dan saya. Malam ini menjadi pergumulan kita. Ketika Anda dan saya mulai siuman ketika Noan menggarisbawahi bagian itu, dia menggantikan kalau semua impian-impian yang pada akhirnya kita menjadi budak dunia, boleh kita lepas katanya, biarkan dia pergi. Apa yang menjadi kekuatan batin kita di sana? Sehingga engkau dan saya boleh merayakan kemenangan bersama Tuhan dan sesama. Dia hanya mengatakan, itu semua ketika di dalam kebenaran rohanimu, engkau mengalami apa yang artinya dicintai Tuhan. Apa artinya engkau diperhatikan Tuhan dengan cinta kasih yang tanpa syarat. Pengalaman itu harusnya menjadi pengalaman Anda dan saya pada malam ini. Karena dengan cara itulah engkau bisa menikmati apa yang Paulus juga pernah katakan. Bahwa mengingat akhir zaman seperti ini yang begitu menekan, biarlah engkau yang punya istri seakan-akan tidak beristri. Bukan artinya tidak menghormati istri, tetapi dia bukan segala-galanya. Dia adalah penolongmu. Engkau yang memiliki apapun, dia tidak menjerat engkau, sehingga engkau harus merawat dan memelihara itu dan membayar harga baginya. Tapi dia hanya sekedar sarana untuk mencapai tujuanmu. Dan ketika engkau sudah tiba di tengah-tengah pergumulan dan tujuanmu, maka sarana itu tidak diperlukan lagi. Tidak dibutuhkan lagi. Saudara-saudara, kita mulai menyadari. Jadi kita mungkin bisa membiarkan itu semua yang kita bangga-banggakan dan orang dunia ingini boleh lepas dari kita. Ketika kita mengalami dicintai oleh Allah yang menebus kita. Seperti apa dicintai Allah sebagai penebus saudara dan saya? Paling tidak ada filter yang mengingatkan kita. Kalau sarana yang memang kita perlukan, entah rumah untuk kita huni, kendaraan untuk menghantar kita, makanan, minuman, dan juga mungkin uang untuk bertransaksi. Kalau dari semua itu ada yang mengganggu saudara, membuat saudara dan saya pada akhirnya bingung, ya berani lepaskan. Wah, kalau nanti ternyata itu soal makanan bagaimana? Nggak terlalu masalah. Tadi saya juga pernah mengikuti kemarin, pada waktu Komisi Wanita itu berinteraksi. Ada salah satu ibu yang sejak COVID itu tidak lagi suka makan makanan yang lazim. Sehingga teman-temannya khawatir. Nanti kalau kamu tidak makan, kamu akan sakit. Tapi ibu itu mengatakan, gak apa-apa, aku menikmati makanan yang segar dalam bentuk buah. Dan aku minum susu, udah cukup. Berarti dia meninggalkan nasi dengan segala variannya. Yang Anda dan saya masih menyukainya, tetapi buat dia tidak perlu lagi. Buah yang segar, susu yang segar, itu cukup buat tubuhnya. Oke kan, masih ada hasrat makan. Dan itu sehat. Contoh seperti itu kalau Anda dan saya nanti akhirnya tidak perlu makan lagi. Tidak usah membayangkan terlalu jauh. Nanti mati kalau tidak makan. Belum tentu. Belum tentu. Jadi malam ini engkau dan saya diajak untuk memasuki Mazmur nomor 131. Saya sedang mendalami Mazmur ziarah ini. Dan ternyata Mazmur 131 itu ada di dalam rangkaian 3 Mazmur yang dimulai dari 129, 130, dan 131.
Karena memang mereka akan dibaca seperti itu, 120, 121, 122, lalu 123, 124, 125, 126, 127, 128. Terus begitu, sampai ada 5 rangkap, 5 paket sebut saja dari rangkap 3 Mazmur Ziarah, karena memang Mazmur Ziarah ada 15. Kembali kepada Mazmur 131. Teman-temannya mengingatkan di 129 terluput dari kesesakan. Yang digambarkan sesak itu karena punggung Anda dan saya itu digambarkan seperti tempat meluku orang lain yang sedang menekan kita. Jadi dengan kata lain, mau mengatakan bahwa itu bukan pikulan yang harus engkau tanggung, tetapi engkau harus nanggung betapa sesaknya. Diibaratkan seperti itu. Dan kemudian ada seruan nyanyian dalam kesusahan. Dikatakan di sana kalau Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita, tidak ada yang tahan, kita pasti lenyap dan mati. Jadi Tuhan adalah pengampun, supaya dia disegani orang. Biarlah kita minta itu semua, sehingga jiwa kita selalu menanti dan mengharapkan firman-Nya. Dan apa yang firman-Nya katakan malam ini? Biarlah engkau juga boleh menyerah kepada Tuhan. Saya teringat akan Frankl yang menjadi survivor dari Holocaust di Auschwitz, Eropa. Apa yang sebenarnya dia katakan? Dia mengatakan seperti ini. Ada sebuah nilai di dalam kehidupan itu sendiri. Kalau memang demikian, ya, karena dia menggunakan andaya, jika ada nilai di dalam kehidupan itu sendiri, tepatnya begitu, harusnya ada makna di dalam penderitaan. Konyol ya, tapi buat saya itu sangat kontekstual karena dia sedang hidup mati menghadapi Jerman yang dengan sistematik untuk menghancurkan bangsa Yahudi. Karena bangsa Arya Jerman itu yang berdarah biru, hanya Jerman, yang lain bukan. Sementara Yahudi begitu menguasai seluruh dunia. Apa yang dilakukan oleh Frankl, tepatnya Viktor Frankl? Maka hidup itu sebenarnya lebih banyak kepada penderitaan. Maka penderitaan adalah sesuatu, dia katakan, bagian yang permanen, yang tidak akan pernah terlupakan, yang mengakar kuat menjadi bagian kehidupan. Singkatnya, penderitaan itu hal yang memang selalu ada dalam hidup itu. Bahkan untuk nasib dan kematian Anda dan saya. Tanpa penderitaan dan kematian, kata Frankl, maka kehidupan manusia tidaklah lengkap. Luar biasa dia ya. Itu sebab di dalam bukunya tentang pencarian manusia akan nilai menjadi bestseller, bahkan menjadi buku pegangan untuk dia mengajar sepanjang hidup. Apa yang menjadi pencarian engkau dan saya? Sebenarnya bukan uang, bukan harta yang bersifat material, tapi makna di dalam batinmu. Sialnya kalau saya boleh kata, memakai istilah ini yang mungkin kurang bagus, tapi saya harus mengatakan, karena kita dijebak di dalamnya. Engkau tidak akan bangga kalau tidak punya materi. Yakin? Maka saya bilang itu sial. Engkau tidak akan bahagia kalau apa yang dirindukan orang-orang di dunia engkau tidak menyicipinya. Padahal makna yang terdalam bukan di situ. Bagaimana batinmu itu bisa bersuka cita karena janji Tuhan? Bisa tetap berkomunikasi di dalam doa bahwa aku dimiliki dan dicintainya. Bisa mengucap syukur di dalam banyak hal yang barangkali itu adalah sebuah penyangkalan diri. Karena memang kita bukan milik dunia, dititipkan di tengah dunia. Di dalam semangat itulah ibu bapak. Biarlah penderitaan yang sedang kau alami bukanlah sebuah ancaman yang menakutkanmu. Entah COVID-19 yang juga pernah saya alami. Sejak 13 Juli sampai 26 Juli. Sepulangnya pun saya harus isoman 2 kali. Karena nilai daripada PCR saya tetap positif. Saudara-saudara, ketika kita harus memikirkan bagian ini, pemazmur di dalam nomor 131, selain mau mengatakan,
bahwa memang kesesakan itu real, tapi Tuhan pengampun. Dan ketika kita masuk dalam nomor 131, dikatakan mau berharap kepada Tuhan dari sekarang sampai selamanya, tidak serta-merta kita menjadi orang yang pasif dan tidak peduli dengan apa yang sedang kita alami. Sebagai gantinya kita harus berperilaku baru. Ketika pemazmur mengatakan tidak tinggi hati, tidak memandang dengan sombong, tidak mengajar hal-hal yang terlalu besar dan tidak terlalu ajaib. Yang Noah tadi mengatakan dia tidak lagi menyentuh batinku karena dicintai oleh Allah itu lebih dari segalanya. Maka diri yang dikendalikan oleh karena jiwa yang tenang dan diam itulah menjadi kunci. Saudara dan saya bisa berharap. Dengan kata lain, kau tidak pasif dan menanti, tapi engkau mengupayakan untuk menjadi tenang dan diam. Kalau engkau lihat sirkus-sirkus bagaimana dia bisa diam di roda yang satu dan tidak terjatuh. Ketika dia berjalan, dia juga tidak terjatuh. Seakan-akan diam. Tidak ada yang mengganggu dia. Padahal itu ada energi yang luar biasa untuk mengendalikan. Jadi di dalam diam itu ada energi yang luar biasa di bawah yang begitu kuat. Bukankah pepatah kita juga mengatakan, air yang bergemuruh itu tanda sungai yang tidak dalam. Tapi air yang tenang itu menandakan kedalaman. Kenapa? Karena sudah terlalu dalam sehingga riak yang dahsyat di bawah itu tertutup dengan volume air. Mengendalikan segala gelombang di bawah. Maka ketika engkau melihat air yang tenang, jangan sembarangan loncat. Karena engkau akan disedot oleh arus bawah air yang luar biasa. Jadi ketika engkau bisa tenang dan diam di dalam Tuhan. Bukan berpangku tangan. Santai, Tuhan sudah berjanji. Bukan itu. Engkau membuang semua yang membuat engkau bingung dan membahayakan hidupmu. Entah itu materimu dan lain sebagainya. Dan sebagai gantinya biarlah mengalami dicintai Tuhan. Terus engkau latih. Terus bertambah. Sehingga pada gilirannya engkau tidak merasa perlu lagi yang ditawarkan dunia. Karena sudah selesai. Berarti kita mati dong Pak. Tidak tentu. Anda perhatikan pendeta Buddha yang diam di goa-goa. Pasti ada jijik melihat cara mereka makan. Tapi itu caranya mereka untuk membuang semua. Oh, kita harus seperti itu. Saya kira kita tidak seperti itu karena itu ada kesalahan memahami tentang materi. Anda tidak perlu seperti itu. Menjadi tenang dan diam di dalam Dia. Digambarkan oleh pemazmur itu seperti seanak yang disapi berbaring dekat ibunya. Diulang, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Sebagai penutup barangkali saya ingin menegaskan bayi yang masih disapi dan selalu di dalam pelukan ibunya itu adalah bayi yang hitungannya masih bulan sejak kelahiran. Sama sekali dia tidak pernah mengenal ibunya. Dia tidak pernah tahu siapa ayah. Hanya insting barangkali. Satu pola untuk memahami dunia luar sebagai sebuah kebiasaan. Barangkali tali pusat itu menjadi relasi bayi dengan ibu sebelum kelahiran. Detak-detak jantung sang ibu yang menandakan kesukacitaan atau kesedihan terekam di dalam benak si bayi yang belum lahir. Tersimpan sehingga detak-detak daripada gelombang, entah itu mengancam atau menenangkan, terekam baik di dalam jiwa si bayi yang belum lahir itu. Dan ketika dia lahir, dia kehilangan relasi karena tali pusat selesai. Tidak ada lagi koneksi. Maka genggaman sang ibu itu menjadi pemicu atau trigger yang mengingatkan memori si bayi yang masih di dalam kandungan.
Dia menjadi tahu bahwa yang melindunginya itu adalah sang ibu. Loh kan tadi udah dibilang Pak, dia belum kenal. Iya, maka saya bilang itu insting dia. Dan ketika si ibu dengan tulus mengasihi dia mengalami pertumbuhan dan luar biasa. Dan pada akhirnya dia mengakui ini ibu saya, dan itu bukan. Dahsyat toh? Jadi ketika engkau akhirnya tahu bahwa ini adalah Allah penyelamatku dan itu pembohong. Itu bukan Allah tetapi Dajjal. Itu semua karena engkau bertumbuh di dalam anugerah dan mengenal Allah yang maha kuasa, maha ada dan pemelihara hidup kita. Saya rindu engkau bertumbuh di sana bersama saya. Saya mengalami barangkali nanti refleksi sakit saya bisa saya lakukan untuk menjadi sekedar narasi untuk mengayakan kita. Tapi malam ini biarlah kita cukup di sini dalam permenungan untuk berharap dan menanti Dia. Bukan berpangku tangan dan tunggu, tapi kita mengendalikan dengan energi yang mendorong Anda dan saya sebagai orang yang dicinta. Sehingga apa yang menjadi sarana mungkin mengganggu dan membahayakan kita, kita katakan, biarkan dia pergi. Karena dia sudah menerima aku di sini. Dan kau boleh menjadi pribadi yang luar biasa. Karena engkau boleh dipakai Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara pada malam ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Berkati anak-anakmu di GKI Agape, selaku anggota maupun simpatisan. Biarlah mereka tidak terjebak dengan dikotomi dunia, tapi mereka mengakui bahwa segala yang dicipta adalah baik. Menjadi tidak baik ketika menjadikan segala kebaikan yang dialami menggantikan Tuhan. Sehingga kami lupa bahwa Engkaulah pemelihara hidup. Ampuni kami Tuhan. Kami sudah begitu sesak. Karena banyak pikulan yang tidak harus kami pikul. Tapi itu konsekuensi moral oleh karena kami menjadi budak dunia. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang merdeka. Dan kami menjadi tahu kemerdekaan itu hanya terjadi karena kebenaran memerdekakan kami. Dan kebenaran itu adalah Engkau ya Allah yang menjelma menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Biarlah dia menjadi harta yang luar biasa buat kami. Ketimbang harta dunia yang sementara yang tidak bisa kami bawa. Memberikan kebahagiaan ataupun kebanggaan sesaat yang tidak menambahkan nilai jati diri kami yang sesungguhnya. Justru nilai jati diri yang kami yang sesungguhnya. Kami dikenali oleh Sang Pemilik dan dicintai. Kami rindu Tuhan. Latihlah batin kami peka untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, sehingga kami mempunyai perspektif baru di dalam memperlakukan sesama. Tidak lagi menganggap mereka remeh, atau hal-hal yang kurang berguna. Sebagai gantinya kami menghargai setiap masukan-masukan sesama, dan kami ingin mencerna dengan hikmat-Mu. Bukan soal kami ingin menyenangkan sesama, memperlihatkan sopan santun, tapi kami boleh menjadi rekan seperjalanan di dalam ziarah iman. Sehingga orang-orang yang pernah mengenal kami boleh mengakui kami adalah perwakilan-Mu di tengah dunia. Berjalan sampai tujuan tetap setia mendampingi. Oh Tuhan, kami rindu bahwa kami boleh menjadi pribadi yang demikian. Biarlah Engkau berkati majelis jemaat kami untuk juga tidak sembarangan di dalam mengambil sikap dan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Atau barangkali sedang bermimpi untuk membuat gereja seperti yang mereka ambisikan. Yang sesungguhnya bukan visinya. Ya Tuhan, tolonglah majelis kami juga untuk bisa mendapatkan nilai-nilai kekal untuk mereka wujud nyatakan di dalam setiap jumpa umat-Mu selaku kawanan domba di GKI Agape Kelapa Gading maupun Pos Film Natimas, supaya mereka mengenal-Mu, menjumpai Engkau di dalam setiap pertemuan ibadah, entah minggu atau tengah minggu. Tuhan tolong kami, karena kami tidak sanggup, kami tidak tahu kebutuhan mereka. Tapi ketika kami boleh terlatih sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mencukupkan keperluan, dimulai begitu sederhana, menjadi diam dan tenang, bagaikan bayi di dalam sapihan gendongan seorang ibu.
Biarlah pengalaman rohani awal ini menolong kami. Untuk kami akhirnya mewujud nyatakan sebagai orang yang dicintai Tuhan, yang dihargai Tuhan. Sehingga kami tidak mengizinkan hal-hal yang ditawarkan dunia yang seakan-akan lebih berharga. Kami dapat mengatakan itu adalah penipuan, pemalsuan, supaya kami melupakan-Mu. Ampuni akan segala salah kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memerdekakan kami sejak sekarang ini. Kiranya Engkau juga yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Kita mengucap syukur kalau kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebentar mungkin ibadah ini akan berakhir. Mungkin kita akan kembali masuk ke dalam kehidupan kita masing-masing. Biar meskipun apapun yang kita alami, hal-hal berat yang mungkin saat ini sedang kita alami, tapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu beserta kita. Kita selalu mengingat bahwa namanya Immanuel, yang artinya Tuhan selalu menyertai kita dalam segala keadaan kita, dalam segala jalan yang akan kita lalui. Mari kita nyanyikan lagu ini, Immanuel, Immanuel, Tuhan beserta kita. His name is called His name is called
Ya Bapak Ibu Saudara, untuk menutup ibadah doa kita pada malam hari ini, saya mau mengajak kita semua sekali lagi datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau tadi juga kami sudah boleh menaikkan pujian kami, sudah boleh juga menaikkan doa-doa kami. Juga kami sudah boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan, hari-hari yang kami jalani, yang akan kami juga lalui mungkin akan cukup berat ya Bapa. Tapi biarlah malam hari ini kami boleh mengingat bahwa Engkau akan terus berjalan menyertai kami, di samping kami untuk memberikan kami kekuatan, untuk memberikan kami penghiburan dalam kami boleh melewati hari-hari yang mungkin berat ini Tuhan, terutama di tengah keadaan yang sangat tidak menentu Tuhan dalam hal pandemi, dalam hal ekonomi, dalam hal apapun ya Bapa. Tapi kerinduan kami, biarlah kami dalam keadaan apapun boleh terus juga berjalan seturut dengan kehendak-Mu, boleh terus juga memuliakan nama-Mu Tuhan dalam segala aktivitas kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami. Biar kiranya di tengah masa-masa yang berat ini, Engkau juga yang pakai kami untuk membawa banyak jiwa-jiwa untuk lebih mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Sertai kami, perlengkapi kami ya Bapa dengan kasih-Mu, agar kami bisa menjalani hari-hari kami, kehidupan kami dengan seturut apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin beristirahat atau ingin melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Biarlah Engkau yang terus jagai dan sertai kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.